Ya, di sini saya ingin menanggapi ya kekeliruan pola berpikir si guru gembul. Kita lihat videonya ya. Seharusnya kalau memang ada zuriat Nabi yang namanya Habib ini, Habib Abdul dan sebagainya di zaman sekarang, maka mereka seharusnya adalah keturunan ke 48, 49, 50 dari Nabi. Karena rentang waktu sekitar 1400 tahun dengan hitungan rata-rata usia manusia, pernikahan dan sebagainya seharusnya usianya segitu. Tapi semua dari Robitoh Alawiyah di Indonesia itu keturunan ke 37, 38, 39. Jadi rentangnya sampai 11 generasi dalam tanda kutip hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah dicek, ternyata memang jeda satu orang generasi ke generasi berikutnya, itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1.500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Ya, dalam konteks itu. Kemudian, kalau misalkan anak itu kan anak ke-6, anak ke-1-nya lahir. Nah, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya tidak diketahui. Tidak ada dalam catatan Robitoh Alawiyah itu. Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar. Nasab. Oke. Ya, jadi seperti kata beliau ya, bahwa mustahil ya keturunan Ba'alawi itu adalah yang ke 37, 38, 39. Ya. Jadi keturunan yang ke-46 ya, itu ada di dunia ini. Ya, yang keturunan yang ke-46 ada. Itu cucunya Raja Abdullah II. Ya, Raja Abdullah II sendiri, yaitu Raja Jordan, itu keturunan ke-43. Ya. Jadi sedangkan Ba'alawi dia keturunan 37 atau 38, 39, apakah logis? Logis, ya, sangat logis. Jadi sebenarnya jawaban dari ketidaktahuan atau kekurangan berpikirnya si guru gembul itu ada di sebelahnya. Jadi jawabannya itu adalah dari yang di sebelahnya. Ya. Jadi apakah Roma Irama itu sadar bahwa dialah jawaban apa yang menjadi kebodohan si guru gembul? Kenapa saya bilang Roma Irama ya? Jadi Roma Irama dia punya anak yang nomor 1. Boleh jadi itu sudah generasi yang ketiga atau keempat, ya, karena anaknya mungkin sudah punya cucu. Ketiga lah ya, kalau dia udah punya cucu berarti keempat. Sementara di anak yang terakhirnya, dia baru generasi kedua. Karena anaknya itu bahkan pernah saya tonton tuh masih pesantren. Ya. Jadi seperti itu juga. Misalnya dari Ahmad bin Rum ya, Ahmad bin Isa Ar-Rum ini. Dia punya anak 4 ya. Dan umur dari anaknya yang 4 ini mungkin yang nomor 1 ini dia udah punya anak ya. Ya. Bahkan anaknya ini sudah punya anak lagi atau dia cucunya ini dia udah punya cucu. Cucunya ini bahkan bisa jadi lebih tua dari anaknya yang keempat. Ya. Banyak terjadi di masyarakat, bahkan cucu itu lebih tua dari pamannya. Ya. Ya, jadi lebih tua dari pamannya. Maka kalau dalam Roma aja, Roma Irama ya contohnya, dia dengan anak ke-1 dia mungkin udah generasi keempat ya. Kemudian dari anak dia yang terakhir mungkin baru generasi kedua ya. Generasi dia kalau ketiga, kalau dia mungkin belum punya cicit ketiga ya. Dan ini ya dalam rentang yang dekat saja itu sudah terjadi selisih ya 2 ya bahkan sampai 3 ya.
Kalau dalam rentang ya beberapa masa mereka ini berulang aja kejadian ini sampai 2 kali ya atau 3 kali, mungkin anaknya yang selanjutnya juga itu menikahnya di usia 60 ya. Jadi jawaban ini menunjukkan memang ini ada tradisi poligami ya. Jadi poligami ini bahwa di istri yang terakhir boleh jadi dia menikahinya di usia 50, 60 ya. Karena kita tahu juga bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa ini anak yang terakhir ya, yang keempat. Mungkin dari istrinya juga yang berbeda ya. Nah, samalah seperti kayak kasus Romai Rama ini kan dia ada yang punya anak yang masih santren ya. Sementara usia dia sudah 70 tahun. Jadi nggak ada masalah. Ya, jadi kalau dia sampai berulang 3 kali aja ya, 2 dikali 3 itu sudah 6 ya. Udah 6. Jadi kalau dia 39 ditambah 6 45. Jadi memang mendekati ya. Itu logis. Itu berpikir yang sangat logis ya. Jadi kalau dia dari yang anak-anak pertama ya, apalagi kalau ada yang dari jalurnya di luar Ahmad bin Isa ya, itu banyak yang sudah keturunan ke 46 ya, 46 bahkan ke 47 ya. Jadi sama seperti kayak kita memperoleh sanad ya, sanad bacaan Quran itu ya. Itu ada yang dia yang masih hidup sekarang tuh dia sanad yang ke-29 ya. Padahal kalau mengikut zamannya pada saat ini harusnya dia sanad yang ada itu hanya yang ke-35. Kok bisa gitu? Ya bisa. Karena dia memperoleh sanadnya mungkin masih sangat muda ya. Sementara dia belajar dengan kawannya ini udah tua semua. Banyak ya contohnya seperti kayak ada siapa namanya? Nuruddin Marbu itu ya. Syekh Nuruddin Marbu itu dia sanadnya sangat muda, sangat kecil bilangannya. Ya, karena dia sempat belajar dengan Syekh Hasan Masad ya. Sama ulama-ulama yang bahkan kawannya ini yang sudah tua-tua gitu. Jadi ini logis ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi si guru gembul ini kalau dia berpikir saja sedikit ya, dengan dia memandang Roma Irama ini, pernyataan dia yang sangat salah ini ya, sangat ini mungkin nggak terkeluar. Jadi dengan ini kan akhirnya terbantahkan kan. Bahkan Allah menunjukkan kesalahan dia dari orang di sebelahnya gitu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.